Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Bertemu lagi bersama Ibu di pembelajaran IPS. IPS, yes! Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, diharapkan setelah kamu mempelajari video ini, kamu dapat menjelaskan latar belakang bangsa Barat datang ke Indonesia dan rute pelayaran dari bangsa Barat ke Indonesia. Terus perhatiin ya videonya, karena ini akan sangat bermanfaat bagi kamu. Yuk, kita langsung aja masuk ke materinya. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, yaitu yang pertama karena daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat, terutama karena melimpahnya sumber daya alam dan juga rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua, karena bangsa Barat ini mempunyai motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold artinya mencari kekayaan, glory artinya mencari kejayaan, dan gospel artinya menyebarkan agama Nasrani. Yang ketiga, karena terjadinya revolusi industri di negara-negara Eropa, di mana mulai adanya penemuan-penemuan baru di sana, seperti mulai ditemukannya kompas, globe, bubuk mesiu, dan kapal laut yang mendorong mereka itu untuk melakukan pelayaran samudra atau disebut juga pelayaran Hongi. Nah, yang terakhir, karena jatuhnya kota Konstantinopel. Nah, jadi pada saat itu, kota Konstantinopel itu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di negara Eropa. Nah, yang pada akhirnya kota Konstantinopel itu berhasil dikuasai oleh bangsa Turki dan menyebabkan bangsa Barat ini sulit untuk melakukan perdagangan rempah-rempah ke Konstantinopel. Nah, karena mereka itu mengalami krisis rempah-rempah dan tidak bisa lagi datang ke kota Konstantinopel, akhirnya mereka itu memutuskan untuk melakukan yang namanya penjelajahan samudra untuk mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Proses kedatangan bangsa Barat. Nah, jadi bangsa yang melakukan penjelajahan samudra pertama kali itu adalah bangsa Portugis dan juga Spanyol. Nah, jadi mereka ini membuat suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Tordesillas, di mana hasil dari perjanjian tersebut adalah rute pelayaran dari kedua negara, di mana Spanyol mengambil rute pelayaran ke arah barat, sedangkan Portugis mengambil rute pelayaran ke arah timur. Bisa kita lihat di petanya ya, di sini Ibu udah menyajikan peta. Nah, jadi kamu lihat garis panah yang berwarna hitam, itu adalah rute pelayaran dari bangsa Spanyol. Sedangkan garis yang berwarna merah itu rute pelayaran dari bangsa Portugis, dan yang warna biru itu adalah rute pelayaran dari bangsa Belanda. Kita bahas satu-satu ya. Rute pelayaran bangsa Portugis. Nah, jadi bangsa Portugis yang melakukan pertama kali penjelajahan samudra itu adalah pasukan Bartolomeus Dias tahun 1486. Nah, jadi Bartolomeus Dias berserta pasukannya ini berangkat dari Lisabon, kota yang ada di Portugis. Dia pergi ke arah timur, yaitu ke pantai barat Afrika, dan sampai ke Tanjung Harapan. Tanjung Harapan ini letaknya di benua Afrika bagian selatan ya. Nah, saat sampai ke Tanjung Harapan, terjadi badai yang menyebabkan Bartolomeus Dias ini harus kembali ke Portugis. Nah, Bartolomeus Dias ini akhirnya kembali lagi ke Portugis dan digantikan oleh pasukan dari Vasco da Gama tahun 1498. Nah, Vasco da Gama ini mengikuti jalur pelayaran dari Bartolomeus Dias. Dia berangkat dari Lisabon, lalu ke pantai barat Afrika, lalu ke Tanjung Harapan, dan sampai ke Calicut, India. Nah, di India ini, Vasco da Gama akhirnya digantikan oleh pasukan Alfonso d'Albuquerque. Nah, Alfonso ini berangkat dari India dan sampai ke Malaka. Nah, lalu
Dari Malaka, akhirnya Alfonso ini pergi dan sampai ke Maluku. Nah, di Maluku ini akhirnya bangsa Portugis ini dipimpin oleh Antonio de Abreu dan juga Francisco. Itu adalah rute pelayaran bangsa Portugis. Jadi bangsa Portugis ini adalah bangsa barat yang pertama kali sampai ke Indonesia. Kedua, rute pelayaran bangsa Spanyol. Nah, jadi seperti yang Ibu sudah jelaskan di awal ya, bangsa Spanyol ini mengambil rute ke arah barat. Kamu bisa lihat di petanya, panah yang warna hitam itu adalah rute dari bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra itu adalah pasukan dari Christopher Columbus. Nah, Christopher Columbus ini berangkat dari Lisabon, menyeberangi Samudra Atlantik, dan akhirnya dia sampai ke benua Amerika. Jadi pada saat itu Christopher Columbus ini saat menyeberangi Samudra Atlantik melihat daratan luas yang akhirnya ia beri nama benua Amerika. Nah, jadi penemu benua Amerika ini adalah Christopher Columbus. Nah, akhirnya Christopher Columbus ini bisa mendiami benua Amerika. Nah, pelayaran bangsa Spanyol selanjutnya itu dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan. Ini adalah tokoh yang sangat terkenal ya bagi bangsa Spanyol. Nah, jadi Ferdinand Magellan ini dia pergi dari Lisabon, menyeberangi Samudra Atlantik sampai ke benua Amerika, lalu menyeberangi Samudra Pasifik dan sampai ke Kepulauan Masava yang sekarang itu namanya adalah Filipina. Nah, jadi Ferdinand Magellan ini akhirnya sampai ke Filipina dan mendiami Filipina. Nah, pada saat di Filipina, Ferdinand Magellan ini gugur di sana, yang pada akhirnya Ferdinand ini digantikan oleh Sebastian Elcano. Sebastian Elcano ini melanjutkan pelayaran bangsa Spanyol dari Filipina akhirnya sampai ke Maluku, yang pada akhirnya nanti Portugis dan Spanyol akhirnya bertemu di Maluku. Nah, dari rute pelayaran mereka antara Spanyol dan Portugis ini, mereka, bangsa Spanyol ini akhirnya dapat membuktikan suatu teori bahwa bumi itu bulat, seperti teori yang diungkapkan oleh Franciscus Saperius. Yang ketiga adalah rute pelayaran bangsa Belanda. Nah, jadi rute pelayaran bangsa Belanda ini hampir mirip dengan rute pelayaran bangsa Portugis. Nah, jadi bangsa Belanda ini pertama kali melakukan penjelajahan samudra itu dipimpin oleh pasukan dari Cornelius de Houtman tahun 1595. Nah, pasukan Cornelius de Houtman ini berangkat dari Belanda, pergi ke arah timur, ke pantai barat Afrika, sampai ke Tanjung Harapan, dan akhirnya menyeberangi Samudra Hindia, masuk ke Selat Sunda, dan pada akhirnya sampai ke Banten. Nah, berbeda dengan Portugis ya. Nah, kalau Portugis itu dari Tanjung Harapan dia pergi dulu ke India, tapi kalau misalnya Belanda ini dia langsung menyeberangi Samudra Hindia untuk sampai ke Selat Sunda dan akhirnya sampai ke Banten. Daerah yang pertama kali dia datangi juga berbeda dengan Portugis dan Spanyol. Kalau Portugis dan Spanyol itu pertama kali datang ke Indonesia itu mereka ke Maluku, tetapi kalau misalnya Belanda ini pertama kali datang ke Indonesia itu adalah ke daerah Banten. Nah, itu adalah rute pelayaran dari 3 bangsa barat untuk sampai ke Indonesia. Nah, dari situ akhirnya bisa kita ketahui bahwa yang pertama kali datang ke Indonesia itu adalah bangsa Portugis, selanjutnya bangsa Spanyol, dan disusul oleh bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Pada tahun 1596, akhirnya armada Cornelius de Houtman ini tiba di pelabuhan Banten.
Pada saat tibanya di Pelabuhan Banten, masyarakat Banten dan juga Pangeran Jayawikarta sebagai penguasa Banten saat itu sangat menerima baik kehadiran dari pasukan Cornelis de Houtman di Banten. Nah, akhirnya pasukan Belanda ini melakukan kegiatan perdagangan rempah-rempah dari Banten ke Belanda. Karena masyarakat Indonesia yang menerima baik kedatangan bangsa Belanda, akhirnya banyak pasukan-pasukan pedagang-pedagang dari Belanda yang mulai datang ke Banten. Nah, karena mulai banyaknya para pedagang Belanda yang datang ke Banten, akhirnya pemerintah Belanda ini ketakutan. Nah, ketakutan kalau misalnya terjadi persaingan di antara para pedagang Belanda. Nah, akhirnya pemerintah Belanda ini memutuskan untuk membentuk suatu kongsi dagang yang disebut Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Nah, tujuannya itu untuk menghindari persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang Belanda yang ada di Banten. VOC ini dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang bernama Pieter Both. Nah, Pieter Both ini mendirikan pusat perdagangan VOC ini di Maluku. Nah, karena dinilai di Maluku kurang strategis, akhirnya Pieter Both ini memindahkan pusat perdagangan VOC ke Jayakarta. Namun, pada saat dia memindahkan pusat perdagangan ke VOC ke Jayakarta, ternyata di Jayakarta ini sudah ada kongsi dagang Inggris yang disebut EIC atau East India Company. Nah, melihat ini, VOC ini merasa tersaingi dengan kehadiran EIC di Jayakarta. Nah, pada akhirnya Gubernur Jenderal kedua VOC yaitu Peter Jonkon ini membuat strategi untuk mengusir EIC dari Jayakarta. Akhirnya Peter Jonkon ini menghampiri atau mendatangi penguasa Jayakarta. Nah, dia meminta untuk mengusir EIC dan juga melengsarkan Pangeran Jayawikarta. Karena pada saat itu Pangeran Jayawikarta ini sangat bijaksana. Dia memberi izin kepada VOC tapi juga memberi izin kepada EIC gitu. Nah, akhirnya permintaan dari VOC ini disetujui oleh penguasa Jayakarta yang pada akhirnya EIC ini berhasil terusir dari Jayakarta dan Pangeran Jayawikarta ini lengser dari kedudukannya. Setelah VOC berhasil melengsarkan Jayawikarta dan juga mengusir EIC, kekuasaan dari VOC ini semakin meluas. Yang awalnya Jayakarta dirubah namanya menjadi Batavia. Selain itu, VOC ini memiliki beberapa hak istimewa atau yang disebut dengan hak oktroy. Apa aja hak istimewanya? Kita lihat di slide berikutnya. Berikut adalah hak istimewa atau hak oktroy VOC. Yang pertama, VOC ini meminta hak untuk mencetak uang. Jadi mereka ini VOC meminta agar dapat mencetak uang. Yang kedua, hak memiliki angkatan perang. Yang ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Yang keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Dan yang terakhir, hak memonopoli perdagangan. Ini adalah hak istimewa atau hak oktroy yang dimiliki VOC selama ada di Indonesia. Lalu bagaimana sih kehidupan masyarakat Indonesia setelah VOC berkuasa? Nah, itu materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, tolong pelajari lagi video materinya, lalu baca lagi buku paket IPS-nya, dan kemudian kamu isi pertanyaan-pertanyaan latihan soal keempat yang Ibu sudah buat di link yang ada di GC ya. Semangat terus. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.